ajibatu lil mu'min iza asabahu khairun hamidallah wa syakara wa iza asabathu musibatun hamidallah wa sabar. Fal mu'min yujaru fi kulli amrihi hatta yujaru fil luqmati yarfa'uha ila fi imra'atihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengagumi seorang mukmin bila memperoleh kebaikan, dia memuji Allah dan bersyukur. Jadi seorang mukmin itu bila memperoleh kebaikan, dia memuji Allah dan bersyukur. Bila ditimpa musibah, dia memuji Allah dan bersabar. Memuji Allah dan bersabar. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal, walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jadi 3 keistimewaan seorang mukmin: senang, bersyukur, susah, sabar, selalu memperoleh pahala dari amalnya. Inilah yang dikagumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibatul lil mu'min. Alhamdulillah, patut kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada kita selaku orang yang beriman kepada Allah. Semoga kita memiliki 3 sifat ini. Yang pertama, iza asabahu khairun hamidallah wa syakar. Apabila diberi kebaikan atau memperoleh kebaikan, dia memuji Allah dan bersyukur. Ini juga yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tak kala Nabi Sulaiman alaihi salam mendapatkan nikmat dari Allah berupa kekuasaan yang luar biasa yang dapat mengatur makhluk. Jin saja dapat diatur oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tak kala berjalan, tiba-tiba semut berkata, pada tamaki ribolata, wahai semut, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian atau ke rumah-rumah kalian. Sebab Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat, bisa saja dia injak kita. Maka Nabiullah Sulaiman alaihi salam tersenyum dan tertawa, lalu berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikanlah aku ilham. Apa tujuan Nabiullah meminta ilham? An ashkura ni'matakallati an'amta alayya, supaya saya bisa memaksimalkan kesyukuran saya terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua saya.
Wa an a'mala sholihan tardah, dan untuk senantiasa melakukan amal yang saleh yang engkau ridai. Wa adkhilni fi ibadikas salihin, dan masukkanlah saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Itulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah pertama adalah agar diberi ilham. Jadi tetap kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ilham untuk mengingat dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ilham untuk peduli terhadap jasa-jasa kedua orang tua kita, jasa kepada orang yang telah mengajar kita, jasa para guru-guru kita. Wa an a'mala sholihan tardah, dan amal saleh yang engkau ridai, yang diridai oleh Allah. Ini luar biasa Nabiullah Sulaiman alaihi salam, doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adkhilni fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Semoga kita semua ini dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya memohon kepadamu, berilah aku petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita di masjid ini insya Allah itu semua adalah bagian daripada doa perjuangan orang tua kita. Karena kita sudah lahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Artinya orang tua kita telah berjuang untuk mempelajari agama Islam ini, sehingga kita lahir dalam keadaan muslim. Huda yang kedua taqwa. Yang Allah minta, yang Nabi minta adalah takwa. Untuk meminta kepada Allah agar diberi takwa. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini materi demi materi yang telah disampaikan oleh para dai, insya Allah sudah banyak membahas tentang masalah takwa. Yang ketiga, wal afafah. Wal afafah di sini adalah kesucian. Wal ghina, dan rasa kaya. Pada kesempatan kali ini saya teringat Arkosip Pasena tau jajangnya bapak saya almarhum. Dia tuh kasih namega wasiatnya ke iya. Jadi saya setiap pulang kampung selalu saya duduk bersama. Jadi pertama kali saya khutbah di Masjid Majapahit. Setelah itu dia duduk mapasang di kedai. Selama roh anak pada macam mak dakwah, ya roh gau budini kemanen nih. Di nakasiya pemilu sembar pujama nasabaaga na nasetawiana. Macam dakwah anak-anak, macam mengaji anak-anak, ina bapak na dia nulit patuji. Yang membuat tulang-tulang saya pada waktu itu keropos kayak keropos ini orang tua saya. Dan dalam keseharian kami bersama dengan orang tua tercinta almarhum, dikasih angka parentangan ki. Cukup dia contohkan saja. Waktu sumpah jangi, sumpah jas subuh,
moto ni lomas sumpah aja. Dek di lomas sumpah aja dek tu nampara ki. Pala makadai sumpah aja tu nak buran tay mas sumpah aja mas sigi pura ni. Tapi kita yang telah mempelajarinya pasti terpukul. Nadi sedih hukum naya, nadi jauh. Itulah salah satu kebijakan almarhum bapak saya, alhamdulillah telah mewariskan kepada kami sebuah kesopanan yang luar biasa yang kami nanti rasakan setelah beliau meninggal. Yang kedua, upahasat ku si Bang Madecing. Aku engka anu miluk mutanen, ala agi miluk mutanen anak. Pas kesingilale sumberna. Are diuti, durian, coklat cengkeh, kesimpulan anak aku angka miluk mutanen, pa kesingilale sumberna. Pacingi. Pada saat itu saya hanya mendengar dan merenungkan. Setelah beliau meninggal, dibaca hadis tadi, ternyata wal afafah, kesucian. Suci makanan itu Pak, bisa saja bersih, tapi belum tentu suci. Susu, kopi, teh bersih, tapi tidak suci. Dia nak tinggi pakai mak jenne. Air kelapa kok cerita tentang bersih luar biasa Pak Cina, tapi dia nak pakai mak jenne. Belum, dia tidak suci. Sama dengan makanan, bisa saja seseorang kaya raya ternyata sumbernya tidak bersih. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Itulah wasiat orang tua saya, alhamdulillah, yang membuat kami terharu. Ternyata orang tua meninggalkan wasiat yang luar biasa. Jadi yang kasih dua nafas. Ajabtu lil mu'min iza asabahu khairun hamidallah wa syakarah. Keistimewaan orang mukmin apabila diberi nikmat dia bersyukur kepada Allah, dan apabila dia diberi musibah dia bersabar. Dan yang ketiga, fal mu'min yu'jaru fi kulli imri'i hatta yu'jaru fi luqmati yarfa'uha ila fi imra'atihi. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal, walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut istrinya. Masya Allah. Ya Ruidi Pak pegawai ki, Pak darat ki, engkau wasilit tak, wasilit darat tak, nak kelola bini tak, bagi kita adalah sedekah. Nak kelola indo anak tak, bini tak untuk anak-anaknya, dan dimakan juga bagi kita suaminya, lakah sedekah. Sungguh luar biasa. Maka sidang jamaah subuh yang sama berbahagia, marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kita kesempatan untuk meraih pahala takwa, khususnya kegiatan bulan Ramadan seperti ini, dengan penuh sabar. Sabar, karena sesungguhnya orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sekali lagi terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi jadwal safari Dewan Masjid Indonesia ini, Kecamatan Fakih Tengah ini, di subuh hari ini, dengan judul keistimewaan seorang mukmin.
Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.